Ya, nabung buat makan saja kurang. Pernah dengar kalimat itu? Atau malah Anda sendiri yang sering ngomong begitu? Jadi, nggak salah sih, karena hidup makin hari makin susah. Harga barang makin naik, gaji segitu-gitu saja. Dulu bisa beli beras 5 kilo, sekarang cuma dapat 3 kilo. Dulu bisa jajan tiap minggu, sekarang 1000-2000 pun disayang. Tapi pertanyaannya bukan sanggup atau enggak buat menabung. Tapi pertanyaannya sebenarnya adalah mau mulai atau terus ngeluh. Ya, di video kali ini kita ngobrol santai bareng anak desa tentang cara menabung yang sederhana, tapi bisa jadi jalan menuju kemerdekaan finansial. Ya, bukan teori dari seminar mewah, bukan saran dari investor yang gajinya puluhan juta, tapi kisah nyata dari orang-orang sederhana yang hidupnya berubah karena mau menyisihkan sedikit dari rezeki yang kelihatannya nggak cukup. Ya, kita sering salah paham. Kita pikir menabung itu urusannya orang yang gajinya gede, yang kerjanya di kantor, yang pakai mobil, yang nongkrong tiap minggu. Padahal justru orang yang penghasilannya kecil yang paling butuh menabung. Kenapa? Karena kita nggak punya bantal empuk buat jatuh. Kalau tiba-tiba sakit, anak butuh biaya sekolah, atau dapur nggak ngebul, kita cuman bisa ngelus dada karena sebelumnya nggak punya simpanan. Ya, anak desa tahu rasanya itu. Makanya banyak yang belajar menyisihkan dari uang hasil kebun, hasil sawah, hasil buruh, atau hasil ternak. Biarpun sedikit, asal rutin dan konsisten, bisa bikin hidup jadi lebih ringan di kemudian hari. Ya, mindset ini sangat penting. Kebanyakan dari kita berpikir, duit segini cukup enggak ya buat belanja? Kalau ada sisa, baru saya tabung. Dan hasilnya, enggak pernah ada sisa. Lalu kenapa? Ya, karena gaya hidup selalu menyesuaikan penghasilan. Makin gede penghasilan, makin gede juga pengeluaran. Makin naik gaji, makin tinggi gaya hidup kita. Ya, coba ubah cara pikir kita. Nabung dulu, belanja belakang. Begitu dapat duit, langsung sisihkan 5-10%. Bukan buat dihabiskan, tapi buat disimpan. Ya, di desa banyak yang sudah terbiasa kayak gini. Mereka nggak nunggu sisa. Mereka tahu kalau nggak disisihkan dari awal, ujung-ujungnya akan habis. Ya, menabung ala anak desa. Sederhana tapi efektif. Nomor 1, pakai kaleng bekas atau botol air. Ya, anak desa bisa menyimpan uang receh atau pecahan kecil di botol bekas. Nggak ribet, nggak perlu buka rekening dulu. Yang penting uangnya aman dari tangan sendiri. Nomor 2, sistem amplop. Ya, duit dibagi langsung ke dalam amplop. Amplop belanja harian, amplop darurat, amplop tabungan, amplop sedekah. Dengan begini, uang nggak campur aduk dan lebih terkontrol. Nomor 3, nabung barang. Ya, bukan cuma uang, tapi nabung dalam bentuk barang, seperti beras yang disimpan, tabung gas cadangan, telur ayam hasil ternakan, pupuk atau bibit buat musim tanam berikutnya. Ya, ini semua bentuk tabungan alami, ala anak desa. Ya, kemudian banyak yang mikir, 5.000 per hari itu sangat kecil, nggak bakal jadi apa-apa. Coba hitung pelan-pelan. 5.000 dikali 30 hari sama dengan 150.000. 5.000 dikali 365 hari yaitu
1.825.000. Setahun bisa hampir 2 juta hanya dari nyisihin receh tiap hari. Ya, dengan uang segitu bisa jadi modal seperti beli 2 ekor kambing kecil, modal jualan gorengan, beli mesin semprot buat bertani, beli HP bekas buat mulai jualan online. Ya, itulah yang dilakukan banyak anak desa. Pelan-pelan, tapi pasti nambah. Ya, Mbak Rini, tetangga saya, jual sayur keliling kampung. Penghasilannya nggak pasti, kadang 50.000, kadang 20.000 per hari. Tapi dia punya prinsip, berapapun dapatnya, 10% harus disisihkan. Ya, awalnya pakai kaleng biskuit, duitnya di atas lemari. Nggak diambil-ambil, tapi tiap minggu ditambahin. Kadang 10.000, kadang 5.000. Ya, setahun kemudian, uang itu dipakai beli gerobak kecil buat dagang. Sekarang, Mbak Rini sudah punya warung kecil. Nggak keliling lagi, tapi orang yang datang ke rumahnya, dari tabungan saja, dia bisa naik kelas. Ya, sering kita bilang, nggak bisa nabung, duitnya kurang. Tapi, di sisi lain, kuota internet habis seminggu sekali, jajan kopi kekinian 3 kali seminggu, gonta-ganti sandal karena ikut tren, makin makan di luar karena malas masak. Ya, coba jujur sama diri sendiri, uangnya yang kurang atau gaya hidupnya yang terlalu tinggi. Anak desa seringkali sadar akan hari ini, mereka makan dari hasil kebun sendiri, hiburan cukup ngobrol di pos ronda, dan hidup apa adanya. Itulah kenapa mereka bisa nabung meski penghasilannya pas-pasan. Ya, kemudian langkah nyata menuju finansial merdeka. Jadi, jika Anda benar-benar mau mulai, coba lakukan langkah ini secara perlahan-lahan. Nomor 1, tentukan tujuan menabung. Beri yang jelas, buat modal, buat dana darurat, atau buat beli ternak. Nomor 2, buat sistem harian, mingguan. Yang penting itu rutin. Nomor 3, gunakan tempat yang aman dan sulit dijangkau, seperti kaleng bekas, botol, dompet khusus, atau rekening tanpa kartu. Nomor 4, evaluasi bulanan. Ya, lihat berapa yang sudah terkumpul, apa bisa ditambahin sedikit. Nomor 5, mulai pikirkan pengembangan. Ya, jika sudah 1 juta terkumpul, gimana caranya jadi 1,5 juta? Kemudian selanjutnya, finansial merdeka itu dimulai dari desa. Ya, siapa bilang merdeka finansial cuma buat orang kota? Justru dari desa, dari sawah, dari ladang, dari warung kecil, dari ternak ayam, bisa banget jadi jalan menuju hidup yang bebas utang dan tenang secara ekonomi. Banyak orang desa nggak punya gaji tetap, tapi mereka tetap bisa hidup tenang. Kenapa? Karena mereka hidup sederhana, mereka nggak ngoyo ikut gaya, mereka tahu cara menabung walau dari sedikit. Itulah kekuatan anak desa. Ya, jadi teman-teman dari desa, teman-teman semua yang nonton video ini, jika sekarang Anda belum bisa nabung, nggak apa-apa, tapi jangan biarkan itu jadi alasan untuk selamanya. Mulai dari receh, mulai dari 2000, mulai dari nasi sisa yang dijadikan bekal besok. Karena menabung bukan tentang nominalnya, tapi tentang komitmennya. Ya, jika Anda punya niat, sabar, dan disiplin, pasti Anda juga bisa pelan-pelan menuju finansial merdeka. Ya, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, yuk bantu channel ini terus tumbuh dengan klik like, tekan subscribe,
Aktifkan lonceng notifikasi Anda, share ke teman-teman, keluarga, atau siapa saja yang butuh semangat baru. Karena dari desa yang sederhana, kita bisa mulai menanam harapan besar. Dari tabungan kecil, kita bisa bangun masa depan yang lebih aman, lebih tenang, dan lebih merdeka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan jangan pernah remehkan nilai dari Rp2.000 yang Anda simpan hari ini. Salam dari saya, Dosis Pas.